Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwayu Utami. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu penerapan aplikasi konsep motivasi dalam MRP. Berikut penjelasannya. Untuk dapat melakukan pengendalian terhadap inventory dalam konteks permintaan yang dependen, salah satu dari beberapa sistem yang dapat digunakan adalah Material Requirement Planning atau MRP. MRP atau sistem itu sering disebut juga Little MRP. MRP merupakan sistem yang dirancang untuk kepentingan perusahaan manufaktur termasuk perusahaan kecil. Alasannya adalah bahwa MRP merupakan pendekatan yang logis dan mudah untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penentuan jumlah bagian, komponen, dan material yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk akhir. MRP juga memberikan schedule waktu yang terinci kapan setiap komponen, material, dan bagian harus dipesan atau diproduksi. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang paling tinggi atau lebih tinggi. Misalnya permintaan akan mesin otomotif, roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomobil. MRP digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRP tidak akan cocok apabila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit. Selanjutnya adalah tujuan Material Requirement Planning atau MRP. Tujuan sistem MRP adalah untuk mengendalikan tingkat inventory, menentukan prioritas item, dan merencanakan kapasitas yang akan dibebankan pada sistem produksi. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan Material Requirement Planning atau MRP. Keunggulannya yaitu memberikan kemampuan untuk menciptakan harga yang lebih kompetitif, mengurangi harga jual, mengurangi persediaan, layanan yang lebih baik kepada pelanggan, respon yang lebih baik terhadap tuntutan pasar, kemampuan mengubah schedule master, mengurangi biaya setup dan waktu menganggur. Sedangkan kelemahan yang paling pokok yaitu kurangnya komitmen dari manajemen puncak dalam mengimplementasikan MRP. Lalu MRP dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem lain. Lebih dipandang sebagai sistem yang berdiri sendiri dalam menjalankan operasi perusahaan daripada sebagai suatu sistem yang terkait dengan sistem lain dalam perusahaan atau suatu bagian dari keseluruhan sistem perusahaan. Lalu mencoba menggabungkan MRP dengan JIT tanpa memahami betul karakteristik kedua pendekatan tersebut, dan yang terakhir adalah membutuhkan akurasi operasi. Cara kerja sistem MRP adalah pesanan produk dijadikan dasar untuk membuat schedule produksi master atau Master Production Schedule atau MPS yang diproduksi selama periode waktu tertentu. MPS dibuat berdasarkan pada peramalan kebutuhan akan peralatan yang diperlukan. Merupakan proses alokasi untuk mengadakan sejumlah peralatan yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas yang dipunyai, yaitu pekerja, mesin, dan bahan. Bill of Material mengidentifikasi material tertentu yang digunakan untuk membuat setiap item dan jumlah yang diperlukan yang dapat disusun dalam bentuk pohon produk. Bill of Material merupakan sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Bill of Material tidak hanya menspesifikasi produksi, tetapi juga berguna untuk pembebanan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan. Bill of Material digunakan dengan cara biasanya dinamakan daftar pilih. MRP merupakan suatu sistem pengolahan informasi yang memungkinkan perencanaan
dan pengawasan material dan kapasitas yang dibutuhkan untuk membuat produk akhir. Closed loop MRP merupakan suatu sistem diagram alir. Closed loop MRP mengembangkan suatu kebutuhan kapasitas dengan membandingkan master production schedule dan MRP terhadap kapasitas yang tersedia untuk menentukan apakah rencana tersebut dapat dicapai atau tidak. Jika suatu rencana yang visible sudah dikembangkan, pesanan dapat dilepaskan, dan kegiatan produksi dapat dikendalikan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana.